Hola, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal, tepatnya untuk episode 96. Bagi yang belum nonton untuk part sebelumnya atau lupa, kalian bisa tonton part sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi. Dan untuk episode kali ini, kita akanlah melihat debut untuk Si Tunan yang mengambil alih kendali dari tubuhnya Wang Lin. Hahai, kayaknya sih bakal seru nih guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Zhu Kuiji merasa aura yang dikeluarkan oleh Zheng Yu benar-benar begitu sangatlah familiar. Aura ini begitu sangatlah menakutkan. Layaknya seperti orang yang telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini sama seperti penerus dari generasi kedua. Dan Zhu Kuiji meyakinkan kalau orang yang berada di depannya bukanlah dia. Tetapi Zheng Yu alias Wang Lin yang telah dikendalikan oleh Si Tunan langsunglah mempertanyakan kepada Zhu Kuiji, dia dari generasi Suzaku yang keberapa? Dirinya menjawab, dia adalah Suzaku generasi ke-14. Mendengar ini, Si Tunan akan memberikan pengampunan demi Ye Wuyu sebagai generasi pertama. Jadi, dia meminta untuklah pergi dari sini. Sayangnya, Zhu Kuiji masihlah begitu penasaran. Dia kembali mempertanyakan dari mana dia bisa mengetahui nama dari generasi pertama. Alasan dia mempertanyakan ini hanya generasi-generasi dari Suzakula yang bisa mengetahui nama tersebut. Apalagi ya yang mengetahuinya hanya beberapa orang saja. Dan akhirnya dia menyadari orang yang berada di depannya adalah Si Tunan sebagai generasi Suzaku kedua. Tanpa basa-basi, dia langsung memberikan hormat kepada Si Tunan dan meminta maaf atas kesalahannya. Dan dia berniat untuklah pergi dari sana. Tetapi leluhur Dutian meminta kepada Zhu Kuiji untuk kembalikan jiwa keempat milik dari sekte pemurnian jiwa yang telah dia ambil, yang berbentuk sebuah bilah berwarna ungu ya guys. Sayangnya Si Tunan tidaklah berpihak kepada leluhur Dutian. Dia memberikan izin kepada Zhu Kuiji untuklah memakai jiwa keempat tersebut dalam menghabisi seluruh klan abadi. Tetapi jiwa keempat ini tidak diberikan secara permanen. Dia hanya dipinjamkan selama 3 tahun. Mau dia berhasil ataupun tidak, dalam tempo waktu tersebut dia haruslah mengembalikannya. Jika tidak, maka dia sendirilah yang akan turun tangan untuk menghabisi nyawanya. Sedangkan untuk leluhur Dutian, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena untuk saat ini di hadapannya adalah Si Tunan yang jauh lebih kuat daripadanya. Lalu Si Tunan tidak membiarkan Zhu Kuiji pergi begitu saja karena di dalam generasi Suzaku ada yang namanya sebuah peraturan. Siapapun yang bisa untuklah menebak identitasnya, maka dia akanlah diberikan hukuman. Zhu Kuiji yang mengerti aturannya, dia langsunglah memotong 2 jarinya. Tetapi Si Tunan meminta untuk memotong 1 jari lagi. Setelah memotong 3 jari, dia pun pergi dari sana. Begitu juga dengan tubuhnya Wang Lin. Dia tidaklah bisa menahan kekuatan dari Si Tunan sampai dirinya benar-benar tumbang. Melihat ini, Dutian dengan sigap untuklah menyelamatkannya. Tetapi Si Tunan meminta kepada dia tidak perlu untuk melakukannya. Dan keluarlah sinar berwarna merah yang menampakkan dirinya begitu besar serta dikelilingi oleh burung vermilion atau burung phoenix. Namun setelah dia berhasil keluar dan dibangkitkan, Si Tunan langsunglah marah-marah kepada Wang Lin. Karena Wang Lin sama sekali tidaklah mengikuti arahan kultivasinya sebelum dirinya benar-benar tertidur panjang. Padahal permintaan dari Si Tunan sebelum dia menjadi lebih kuat, lebih baik dia memiliki basis kultivasi dalam pemulihan tubuh fisik agarlah tubuhnya ini bisa menjadi lebih kuat dan bisa menampung energi dalam jumlah yang begitu banyak. Begitu juga dengan leluhur Dutian, dia dimarah-marahi. Padahal sebetulnya untuk sekte pemurnian jiwa jauh lebih kuat daripada Suzaku yang sekarang. Namun Dutian hanya bisa meminta maaf.
dan si Tunan meminta kepada Wang Lin untuklah memperkenalkan siapa guru dia sebenarnya. Lantas ya Wang Lin memperkenalkan kepada Du Tian kalau itu adalah si Tunan sebagai guru pertama dan dia adalah generasi kedua dari Sujaku. Mendengar statusnya, Du Tian tidaklah begitu heran mengapa Zukuizi benar-benar ketar-ketir terhadapnya. Dan dia memberikan hormat serta meminta maaf atas ketidaktahuannya. Si Tunan juga berterima kasih kepada Du Tian. Berkat dia, Wang Lin bisa mencapai transformasi awal dan itu juga membantu dia bisa untuklah bangkit. Dia berjanji suatu saat nanti dia akan membantunya merebut kembali jiwa keempat dari leluhur pemurnian jiwa. Mendengar ini ya, Du Tian sungguh begitu senang karena akhirnya dia mempunyai dukungan dari generasi kedua Sujaku. Tetapi dia memberitahu waktunya tidak lagi panjang. Jadi dia akan memberikan seluruh apapun yang dia punya kepada Wang Lin. Contohnya seperti memutar ingatannya dan memberikannya kepada Wang Lin. Dari dia kecil bertemu dengan leluhur keempat sampai dilatih menjadi seperti ini. Dan akhirnya dia juga sama seperti leluhur keempat yang mewarisi seluruh kekuatan serta jiwanya ke dalam bendera jiwa. Dan inilah warisan yang dilakukan turun-menurun oleh sekte pemurnian jiwa guys. Sedangkan untuk Wang Lin, dia mengucapkan terima kasih dan bersujud ke arahnya. Serta berjanji akanlah memulihkan sekte pemurnian jiwa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sementara di wilayah utara benua Sujaku, muncullah pohon abadi yang langsung menyerang salah satu sekte di sana. Ditambah masalahnya semakin besar ketika leluhur keempat klan abadi, dia disebut sebagai penyihir 9 daun. Untuk leluhur keempat sungguh begitu kecewa karena untuk lawannya yang sepadan sudah tidak ada di dunia ini. Jadi dia sangatlah begitu bebas dalam melakukan pembantaian. Sedangkan untuk si Tunan, dia penasaran adanya sebuah gejolak energi yang begitu besar dari arah utara. Yang dimana ya arah utara ini adalah tempat leluhur keempat 9 daun sedanglah baku hantam. Dan yang tidak disangka-sangka, ketika leluhur keempat hampir saja menghabisi mereka semua, tiba-tiba pohon abadinya tidak lagi aktif. Yang ternyata semua ini ulah dari si Tunan yang mengambil buah abadi. Sontak, leluhur keempat yang melihatnya langsunglah terkejut. Bagaimana bisa sosok seperti dia masih ada di dunia ini? Dan dia pun langsunglah mengejarnya. Kayaknya sosok dari si Tunan benar-benar begitu terkenal ya. Hal ini ya membuat para praktisi yang hampir saja meninggal dunia mendapati kesempatan untuk melarikan diri. Kepintaran dari si Tunan dapatlah diacungkan jempol karena dia berhasil untuklah menyembunyikan diri dan memberitahu kepada Wang Lin kalau yang dia ambil ini adalah buah abadi dan menyimpan beberapa roh leluhur abadi. Jika dia mengkonsumsinya, maka ini juga akanlah memulihkan kultivasinya. Secara otomatis, roh atau jiwa leluhur yang berada dalam buah abadi ini akanlah benar-benar musnah. Jadi untuk saat ini, tujuan dari si Tunan ada dua. Pertama-tama memulihkan kultivasinya terlebih dahulu, dan yang kedua yaitu menemukan tubuh fisik yang cocok untuklah dirinya. Namun sebelum itu ya, dia harus benar-benar memulihkan kultivasinya. Setelah dari semua itu, maka dia akanlah menghabisi orang-orang yang telah mengkhianati dirinya di episode awal-awal guys. Lalu Wang Lin memberitahu untuk mutiara penentang surgawi yang diberikan sebelumnya kini telah menyatu dengan tubuhnya dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara untuklah mengeluarkannya. Si Tunan dengan berat hati memberikannya kepada Wang Lin dengan alasan kalau mutiara surgawi ini ya hanya sebuah mutiara yang tidak memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun katanya mutiara ini tidak berguna baginya, tetapi bagi Wang Lin ya sungguh begitu berguna. Dengan mutiara surgawi tersebut, dia bisa menjadi seperti ini juga. Dan dia mengucapkan terima kasih, membuat si Tunan benar-benar salah tingkah.
Dikarenakan ini baru pertama kalinya dia mendengar ucapan terima kasih dari seseorang. Alhasil ya, karena dia salah tingkah, membuat Wang Lin sedikitlah tertawa. Dan si Tunan meminta kepada Wang Lin untuk membantu dia carikan tubuh yang lebih kuat. Dan Wang Lin memberikan sebuah saran. Ada murid yang bernama Qian Feng. Dia memiliki tubuh yang begitu sangatlah kuat. Namun, mendengar namanya saja, si Tunan tidaklah tertarik. Dia akan mencari tubuhnya sendiri. Ketika dia mendeteksi di sekitarnya, dia tidaklah sengaja melihat ada bayi iblis surgawi milik dari Sun Tai yang telah disegel. Dan bagi si Tunan, tubuh ini sangatlah cocok baginya. Jadi dia memutuskan untuklah mengambilnya, guys. Namun, untuk bisa mengambil alih tubuh ini, maka dia haruslah mencari seseorang yang berada di ranah tahap Ascension. Kebetulan untuk leluhur keempat yang sebagai penyihir 9 daun itu setara dengan ranah Ascension. Dan si Tunan akanlah menjadikan leluhur keempat ini sebagai tumbal basis kultivasinya. Sedangkan untuk si bayi iblis akan dijadikan sebagai basis tubuhnya. Dan nantinya ini akanlah digabungkan. Tanpa babi bu, si Tunan menghilangkan formasinya, membuat leluhur keempat berhasil untuk melihat keberadaannya. Dan mereka bermain kejar-kejaran sampai ke tempat si bayi iblis surgawi. Setibanya di sana ya, si Tunan meminta kepada Wang Lin untuklah membuka perangkap dari si bayi iblis surgawi. Sedangkan untuk dia bertugas untuklah mengikat leluhur keempat. Dan siapa sangka ini adalah rencana yang begitu mudah bagi mereka berdua. Setelah berhasil melakukannya, Wang Lin disuruh untuklah pergi dari sini karena dia sama sekali tidak inginlah diganggu. Namun Wang Lin tetap memutuskan berada di sini untuklah melindunginya. Karena dia memaksa, si Tunan tidak mempermasalahkannya. Namun dia diperingatkan untuklah jangan membeberkan ini semua serta janganlah mengganggu dirinya. Lalu si Tunan masihlah penasaran dengan kultivasi dari Wang Lin. Padahal dulunya dia ini memiliki alam Ji, tetapi dia bisa untuklah mengendalikannya dan bisa berada di ranah transformasi awal. Sebagaimana kita tahu dan juga Wang Lin tahu, kalau si Tunan pernah berkata, seseorang yang memiliki alam Ji hanya bisa mentok-mentok di jiwa baru lahir. Dan dia mempertanyakan bagaimana cara dia menghilangkan alam Ji tersebut. Wang Lin memberitahunya kalau dia tidaklah menghilangkannya, melainkan alam Ji-nya benar-benar dia simpan dan tidak lagi digunakan. Sontak, si Tunan benar-benar begitu terkejut. Ini baru pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa mengendalikan kekuatan alam Ji. Tetapi Wang Lin geleng-geleng kepala, bukan hanya dia sajalah yang bisa, melainkan ada seseorang yang jauh lebih hebat yang memiliki 7 elemen. Dan Wang Lin mengutarakan keinginannya. Setelah dari permasalahan ini selesai, dia akanlah pergi meninggalkan planet Suzaku. Si Tunan memberikan sebuah peringatan. Sebelum dia benar-benar pergi dari planet Suzaku, maka dia haruslah memperhatikan hal-hal ini. Dalam planet Suzaku, negara Suzaku lah yang paling tertinggi, yaitu tingkat ke-6. Dengan tingkatan seperti ini, seluruh negara di planet Suzaku dapatlah dikendalikan, layaknya seperti pemimpin. Tetapi jika keluar dari planet Suzaku, bukan tandanya dia jauh lebih kuat, melainkan dia bisa paling terbawa, sebab setiap planet memiliki orang-orang yang begitu kuat. Bagi si Tunan, tingkat ke-6 adalah tingkat paling terendah dari planet-planet yang lainnya. Dan dia sendirilah yang akan membantu Wang Lin untuk menjadi lebih kuat. Dan dia akanlah membahasnya ketika dia benar-benar pulih. Lalu jiwa si Tunan langsunglah memasuki tubuh dari si bayi iblis surgawi. Sedangkan untuk Wang Lin, dia malah semakin termotivasi untuklah keluar dari planet Suzaku. Dengan tujuan, dia harus bisa menghidupkan kembali Li Muan, apapun dengan caranya. Meskipun nantinya, dia haruslah mengorbankan nyawanya. Karena untuk saat ini, tujuan utama dari Wang Lin yaitu menyelamatkan Li Muan dan menghajar seluruh utusan surga.
dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu depan. Mohon maaf ya guys, untuk 3 minggu kali ini, Mimin tidaklah sempat untuk membuat spoiler dari Wang Lin. Tetapi ya, semoga saja untuk di minggu ini, Mimin bisa untuklah menggarapnya ya. Oke lah, terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.